Jadi meskipun dalam kurun waktu tidak banyak yang kita lakukan di sini, hendaknya mampu membawa manfaat. Saya duduk juga menyadari betul bahwa nafas ini sangat berharga. Nafas ini benar-benar sangat berarti bagi kehidupan kita. Apakah kira-kira ada yang bisa menghentikan nafas? Nah, sebentar kita tukarlah nafas kita dengan apa? Mungkin uang 1 miliar. Nafas kita ditukar, tidak bisa. Sangat berharga dan tidak ternilai. Lantas saya juga bisa mengembangkan batin saya. Ketika aku bisa melayani diriku dengan baik, maka aku juga melayani Buddha. Ya, artinya ketika kita belajar melayani itu seperti melayani Buddha. Melayani diri sendiri seperti halnya melayani Buddha. Dengan penuh rasa hormat, ada respect yang tumbuh. Dengan penuh pengabdian bahwa tubuh kita ini adalah keberlanjutan, manifestasi dari kehidupan kita yang lampau. Dan sekarang kita duduk di sini. Kenapa aku kok bisa sampai meditasi? Kenapa aku bisa menjadi laki-laki, menjadi perempuan? Ya bisa seperti ini, bisa mengenal ajaran Buddha, mampu menjadi manusia. Ini kan sesuatu hal yang mungkin dianggap banyakkan orang itu adalah hal sepele, tetapi ini adalah bagian dari kusana kama, dari perbuatan bajik yang sangat luar biasa. Di alam semesta ini banyak makhluk yang tidak mampu menjadi manusia, dan Anda mampu menjadi manusia. Artinya kehidupan kita itu dikatakan ajaib, ya ajaib. Dikatakan sebuah keberuntungan, ya keberuntungan. Maka hendaknya mampu memanfaatkan dengan baik. Meskipun singkat kita belajar dharma, tapi setidaknya kita mampu memaknai dengan benar. Jadi tidak menjadi suatu hal yang percuma. Yang kita lakukan harus berkorban waktu, tenaga, pikiran, fisik dan jasmani. Tapi benar-benar ada sesuatu hal yang kita petik. Ya. Dan ini adalah bagian dari kebajikan. Ketika kita berpikir bahwa nafas ini sangat berharga dan tidak ternilai, maka ketika kita mampu untuk mengembangkan, ya, mengarah kepada tubuh jasmani, badan jasmani, ya, maka batin yang berkembang melalui kesadaran, ya, dengan kesadaran, lalu memanfaatkan jasmani ini untuk melakukan tindakan yang bajik, maka ini akan jauh lebih berharga. Kau bisa, karena ketika kita mampu membangun kesadaran, lalu memanfaatkan kesadaran untuk bertindak yang bajik, segala sesuatu yang kita lakukan ini akan menjadi satu buah yang begitu sangat luar biasa, atau satu perbuatan atau benih yang begitu sangat luar biasa yang pada saatnya akan kita petik. Anda mampu menjadi manusia saat ini, artinya benih yang ditanam dalam kehidupan yang lampau adalah benih-benih yang baik. Sehingga hari ini Anda kembali mengenal ajaran Buddha, mampu menjadi manusia. Meskipun kita tertatih-tatih di dalam belajar dan memetikkan dharma, tetapi masih ada kemauan. Dan kita bisa memiliki kesempatan dan memanfaatkan kesempatan itu. Banyak orang yang mengenal ajaran Buddha, tapi tidak memanfaatkan kesempatan baiknya untuk belajar dan memetikkan dharma. Banyak sekali. Mereka hanya menganggap, ya yang penting aku sudah beragama Buddha, ya sudahlah. Ya, yang penting aku sudah berbuat baik, ya sudahlah, tidak perlu praktek. Bapak Ibu dan Saudara, berbuat baik itu, berdana itu hanya mempertahankan kehidupan Anda untuk memperoleh apa? Ayu wano sukang bala, ya, usia panjang, mungkin kesehatan, ya kebahagiaan, ya kekuatan, atau bahkan menghantarkan Anda untuk terlahir sebagai manusia. Tapi yang perlu Anda sadari, ketika Anda hanya berhenti dalam bentuk berdana tanpa mau mempraktekkan dharma, yaitu dengan mempraktekkan meditasi atau belajar dharma, apakah menjadi manusia saja sudah cukup menurut Bapak Ibu? Cukup enggak? Tidak cukup, karena menjadi manusia juga masih menderita. Benar tidak? Menjadi manusia saja masih menderita. Maka jangan cukup hanya dengan berdana, ya. Tapi harus menuju kepada sila. Tidak cukup hanya dalam bentuk sila, tapi juga harus pengembangan atau bawana, pengembangan batin. Nah ini yang akan menghantarkan Anda menuju ke alam yang jauh lebih tinggi. Tidak hanya menjadi manusia baik nanti, baik, sangat baik.
sangat baik, tetapi menjadi manusia juga masih menderita. Anda bisa cek lah di masing-masing setiap rumah yang ada di Tangerang Selatan ini, ada nggak satu keluarga yang tidak pernah menderita? Semua pasti pernah mengalami penderitaan, duduk saja menderita, makan saja menderita, apalagi beraktivitas di luar sana. Lebih besar kesempatan untuk kita menjadi menderita. Tapi upaya penderitaan yang kita lakukan di sini adalah sebagai bentuk pengorbanan kita untuk membangun mental, untuk membangkitkan kesadaran kita dengan baik. Inilah upaya benih yang berkualitas yang pada saatnya akan membawa kebahagiaan yang berkepanjangan. Bagaimana supaya saya bisa mendapatkan kebahagiaan yang berkepanjangan itu, Bante? Ya, kesiapan mental kita ini. Siap nggak mental kita? Karma buruk itu setiap manusia pasti ada. Tapi sesungguhnya ketika karma buruk itu berbuah, kita juga tidak harus menderita. Hidup ini adalah pilihan kok. Ya. Dipuji kita juga tidak harus terus lantas terlena dan bahagia, tidak harus. Dicela juga tidak harus kita lantas menderita. Oh, karena saya dicela saya harus menderita, juga tidak harus. Kembali kepada bagaimana kesiapan mental kita untuk menyikapi setiap kondisi yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan.